Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haris Pratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang, yang kami hormati Bapak Dr. Jasminto selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang, yang kami hormati Umi Dr. Hajah Khairatul Idawati selaku Kaprodi Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang, dan tak lupa yang kami hormati Abi Umi Hanif selaku pencipta aksi literasi pasti bisa. Terima kasih atas berkat beliau, saya di sini belajar mempresentasikan peta imajinasi. Dan yang keempat, tak lupa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya yang telah mensupport saya, mendoakan saya sehingga sampai saat ini tetap semangat mencari ilmu. Dan juga untuk teman-teman sekalian pasca sarjana, terima kasih atas motivasi kalian juga. Kita belajar bersama untuk bersama-sama dalam meningkatkan keilmuan. Perkenalkan, nama saya Diana Kholidah, saya mahasiswi semester 1 pasca sarjana jurusan Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang, akan mempresentasikan peta imajinasi yang dalam hari ini diampu dosen Abi Hanifuddin. Berikut peta imajinasinya. Ya, saya akan mempresentasikan resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Bagaimana latar belakang munculnya resolusi jihad itu? Terbitnya resolusi jihad itu di tahun 17 September 1945. Saat itu Hadratus Syekh mengeluarkan fatwa bahwasanya semua santri dan juga semua arek-arek Surabaya wajib melakukan jihad untuk melawan penjajah, melawan dan mempertahankan bangsa Indonesia yang saat itu dijajah oleh sekutu. Di tanggal 19 September tersebut, tepatnya di Hotel Yamato, Hotel Mojopahit yang saat ini kita kenal, banyak terjadi peperangan di sekitarnya waktu itu, yang saat itu benderanya Belanda waktu itu disobek warnanya biru oleh Cak As'ari. Yang selanjutnya di tanggal 22 yang masih tetap di bulan Oktober, PBNU menggelar rapat se-Jawa dan Madura. Dan selanjutnya tanggal 25 Oktober 1945, Inggris waktu itu tepatnya mendarat di Surabaya yang dipimpin oleh Brigjen Malabi. Dan waktu itu ketar-ketir lah kita semuanya, bangsa Indonesia. Sehingga tanggal 27 dan 29 Oktober Laskar Hizbullah terjadilah perlawanan dengan Inggris saat itu. Sangat sengit sekali pertempurannya yang dipimpin oleh teman-teman dari Hizbullah ini. Laskar Hizbullah itu terdiri dari santri-santri dan juga arek-arek Surabaya. Di tanggal 30 Oktober 1945 muncullah gencatan senjata yang di situ tewaslah Brigjen Malabi tersebut. Dan tentu saja langsunglah si Afnal ini mengultimatum bahwasanya kalau tidak menyerah sampai di tanggal 10 November maka bangsa Indonesia akan di bumi hanguskan, khususnya yang ada di Surabaya. Rentang waktu ini antara bulan Oktober sampai ke November, tentunya kita mempersiapkan ultimatum tersebut sehingga muncul di tanggal 8 sampai 7 dan 8 November 45 ini adanya kongres
di UI di Jogja muncullah resolusi jihad. Dan tanggal 9 November Laskar Jihad Hizbullah menolak untuk menyerah. Dan waktu itu Hadratus Syekh kemudian menyerukan, membakar semangat teman-teman, membakar semangat para santri, membakar arek-arek Surabaya, dengan kemudian menyerukan kepada Bung Tomo untuk menyiarkan di seluruh radio agar meneriakkan kata merdeka dan melakukan perlawanan terhadap Inggris. Nah, inilah betapa kemerdekaan bangsa Indonesia itu tidak diperoleh dengan mudah, kawan. Di situ benar-benar adanya pertumpahan darah, kita perang melawan penjajah. Kita kemerdekaannya bukan diberi, tapi kita adalah melakukan perlawanan. Di sini seolah-olah bangsa kita itu diberi waktu itu ya. Tidak, kawan. Kita itu berjuang, khususnya arah-arah Jawa Timur ini, sampai kemudian muncullah ini nanti di 22 Oktober Hari Santri. Nah, ini ceritanya. Yang kemudian tanggal 10 November Inggris itu kemudian, karena tadi ultimatumnya tidak digapai, tidak diindahkan oleh arek-arek Surabaya dan juga Laskar Hizbullah, maka di tanggal 10 November inilah pecah perang antara Inggris dengan mengerahkan 24.000 tentaranya dengan 21 tank, berikut 24 pesawat tempur. Bayangkan, kita waktu itu senjata aja sisa-sisa rampokan gitu kan, kita masih sangat terbatas untuk persenjataan. Tetapi karena doa kita semuanya, maka Allah menolong kita. Dan ini ribuan pejuang kita mati syahid. Dan adanya isi resolusi jihad itu sendiri adalah intinya adalah hukum bela tanah air, dan ini dihukumi fardu ain. Dan juga radius 94 km dari lokasi perang adalah semua warga arek-arek Surabaya diwajibkan untuk berperang. Bagaimana resolusi jihad karakteristiknya? Karakteristiknya sendiri visabilillah. Jadi memang di situ didorong untuk dalam muktamar ke-16 di tanggal 26 sampai 29 Maret 1946, tepatnya di Purwokerto. Syarat tegaknya syariat Islam adalah kemerdekaan dan dari penjajahan, merdeka dari para penjajah. Perjuangan pasca di 15 saat ini kemarin, Bapak Jokowi di tanggal 15 Oktober 2015 baru ini ya kawan, terbit Kepres nomor 22. Bapak Jokowi menerbitkan bahwasanya resolusi jihad yang kemudian perjuangan, karena ini perjuangan santri melawan nikah yang dibanjiri sekutu ini menduduki Indonesia dalam agresi 2 pasca Jepang kalah dengan sekutu. Maka muncullah Laskar Hizbullah yang dibentuk di tahun 1943, itu sebelumnya kawan. Dan juga terbentuklah peta di situ. Ini asal usul sebelum resolusi jihad tadi. Berdirinya itu peta ini di daerah Cibarusa, Bogor di tahun 1944. Sebanyak 150 waktu itu anggotanya. Ya, disinilah pimpinannya Hizbullah adalah Zainul Arifin. Nah, begitu kawan-kawan kronologi adanya resolusi jihad berkumandang, dan juga tanggal 22 Oktober makanya ditetapkan sebagai hari santri, dan juga 10 November adalah hari dimana waktu itu Bung Tomo dan kawan-kawan mati syahid berjuang melawan kemerdekaan. 10 November diperingati sebagai hari pahlawan. Nah, terima kasih. Mungkin presentasi ini masih banyak kekurangannya. Saya Diana Khalidah mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam illa billahi wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.